memperkenalkan diri. Nama saya Jeli Mesika Jai dengan NIM 25051111. Perkenalkan, nama saya Aret Parsolem Nalu dengan NIM 50501181. Sekian hasil perkenalan dari kami. Saksikan video selanjutnya. Makalah Laporan Keuangan Akuntansi Perusahaan Jasa Melody Salon, Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan. Dosen pengampu Dr. Nurlinda SE AK MSICA. Disusun oleh Aret Persaulian Manalu, Jeli Mestika Zai, Hanifah Talawa, dengan mata kuliah Akuntansi Jasa dan Dagang, jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Medan, Medan Sumatera Utara, Indonesia 2025. Kata pengantar, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas laporan kami ini. Tidak lupa juga kami untuk mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam saat penyusunan laporan keuangan kami ini. Tentunya juga tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki laporan keuangan kami ini. Sebelumnya untuk daftar isi ada di kata pengantar. Lanjutnya daftar isi. Untuk bab satunya itu terdapat pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Di bagian bab 2-nya ada laporan keuangan, serta ada juga bagiannya yaitu pengertian laporan keuangan. Ada juga menyusun laporan keuangan dengan SAK EMKM. Untuk bab 3-nya ada pembahasan. Di dalam pembahasan ada juga beberapa seperti informasi perusahaan, perencanaan akun, persamaan dasar akuntansi, serta laporan laba rugi. Bab 4, bagian penutup. Di sini kami membuat kesimpulan, saran, serta lampiran. Bab 1. Pendahuluan. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang kegiatannya menyediakan berbagai pelayanan seperti kemudahan, keamanan, atau kenikmatan kepada masyarakat yang memerlukan dengan maksud meraih keuntungan. Adapun ciri-ciri perusahaan jasa adalah 1. Kegiatan usahanya selalu membantu orang lain atau badan lain dengan menerima balas jasa. 2. Pembelian barang atau merupakan bahan habis pakai atau perlengkapan dan peralatan, tidak untuk diolah atau dijual perusahaan, tetapi untuk memberikan pelayanan kepada pemakai jasa. 3. Pendapatannya diperoleh dari penjualan jasa. 4. Laba usaha diperoleh dari pendapatan jasa dikurangi dengan biaya-biaya usaha. Kegiatan usaha salon meliputi berbagai jasa perawatan kecantikan dan tubuh seperti perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan kuku, serta perawatan tubuh lainnya seperti pijat dan waxing. Usaha salon adalah bisnis jasa yang berfokus pada pelayanan untuk meningkatkan penampilan dan keindahan pelanggan melalui berbagai perawatan fisik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya adalah 1. Apa itu laporan keuangan? 2. Bagaimana cara menyusun laporan keuangan perusahaan menggunakan SAK EMKM? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Menyusun laporan keuangan perusahaan Melody Salon berdasarkan SAK EMKM. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan satuan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan modal, 3. Laporan posisi keuangan, 4. Laporan arus kas, dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan menggunakan SAK EMKM, Anda perlu menyusun 3 laporan utama, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Langkah-langkahnya meliputi pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan semua transaksi, dan pengelompokan informasi tersebut ke dalam format yang sesuai standar.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu pembahasan informasi perusahaan. Nah, Melody Salon ini adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa yang tujuannya melayani berbagai hal kecantikan. Berada di alamat Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Dan jam operasionalnya dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, dari informasi yang kami dapat, pemilik salon ini adalah Kak Helena. Dia juga membuka salon ini hanya seorang diri atau disebut dengan salon tersebut milik pribadi. Dan dia juga memiliki 2 orang karyawan. Nah, di bawah ini kita bisa melihat laporan posisi keuangan pertama Melody Salon per 31 Agustus 2025. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau membacakan transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2025 yang dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Nah, pada tanggal 1 Agustus, Kak Helena ini membuka usaha jasa yang disebut dengan Melody Salon. Kemudian tanggal 2 Agustus 2025 dia membeli perlengkapan salon sebesar 4 juta. Kemudian pada 3 Agustus 2025, Kak Helena juga membayar uang sewa 600.000 karena ini dia menyewa tempat selama 1 bulan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus diterimanya pendapatan atas jasa sebesar 2 juta yang ini dihitung selama 1 minggu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Kemudian pada tanggal 8 terjadi lagi transaksi di mana dia membeli peralatan salon sebesar 2.500.000. Tanggal 11 Agustus dia membayar uang kebersihan sebesar 50.000 per bulan. Kemudian tanggal 12 Agustus diterimanya pesanan untuk jasa seharga 1.500.000 yang dimana akan dibayarkan pada tanggal 13 September. Pada tanggal 13 September dia juga membayar listrik dan air sebesar 400.000. Kemudian pada tanggal yang sama 13 Agustus juga diterimanya pendapatan atas jasa pada tanggal 12 Agustus yang hanya menerima 1 juta. Kemudian tanggal 14 Agustus dia membeli perlengkapan secara kredit sebesar 4 juta. Dan 14 Agustus juga dia menerima pendapatan sebesar 2.500.000 yang perhitungannya adalah selama 1 minggu dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Agustus. Kemudian tanggal 16 Agustus dia kembali membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1 juta. Tanggal 21 Agustus dia membayar hutang untuk peralatan sebesar 4 juta. Dan pada tanggal yang sama di tanggal 21 juga dia menerima pendapatan atas jasa sebesar 2 juta yang perhitungannya selama 1 minggu dari tanggal 14 sampai tanggal 21. Kemudian pada tanggal 23 dia membayar hutang sebesar 1 juta dan 25 Agustus dia membayar gaji karyawannya karena sudah 1 bulan sebesar 3 juta. Untuk 2 orang pegawai jadi 1.500.000 per orang. Dan pada 31 Agustus peralatan disusutkan sebesar 25%. Kemudian kita masuk pada perencanaan akun yang poin pertamanya itu adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, di bawah ini kita bisa melihat persamaan dasar akuntansi daripada Melody Salon per 30 Agustus 2025. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin kedua yaitu laporan laba rugi, yang dimana laporan laba rugi dari Melody Salon untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2025. Nah, selanjutnya di sini laporan posisi keuangan terakhir daripada Melody Salon per 31 Agustus 2025. Demikian penjelasan dari bab 3 atau pembahasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aret. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dengan A. Persyaratan kebutuhan, yaitu laporan keuangan dari Melody Salon disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah, yaitu SAK EMKM.
yaitu laporan laba rugi atau income statement. Ada juga laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Ada juga CALK atau catatan atas laporan keuangan. Bagian B-nya itu yaitu dasar penyusunan laporan keuangan, yang dimana dasar laporan keuangan ini adalah biaya historis, asumsi dasar akrual. Biaya historis juga adalah laporan keuangan disusun berdasarkan nilai asli biaya suatu aset atau liabilitas pada saat terjadinya, bukan pada saat nilai pasarnya saat ini. Ada C, harta tetap, yang dimana harta tetap ini disajikan dengan nilai wajar aset tetap. Yang D, ada juga pengakuan pendapatan dan beban pendapatan jasa diakui ketika telah diterima imbal jasa yang dilakukan kepada pelanggan. Beban ini diakui saat terjadi. Yang E, kas dan setara kas terdiri pada saat uang tunai. Yang F-nya, modal merupakan modal pemilik dan pemilik juga berhak mengambil dana untuk keperluan pribadinya. Selanjutnya bab 4 penutup yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kami yaitu perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan ekonominya menjual dalam bentuk jasa. Contohnya itu adalah salon. Perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang juga terdapat pada laporan laba rugi yang terdapat pada masing-masing perusahaan tersebut. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang, sehingga pada laporan laba rugi tidak terdapat komponen atau harga pokok penjualan. Sedangkan pada perusahaan dagang muncul akun persediaan dan membutuhkan perhitungan harga pokok penjualan. Untuk saran kami yaitu dagang mengetahui adanya perusahaan jasa dan semoga kita dapat berkiprah dalam pengelolaan pengembangan dalam menciptakan lapangan kerja baru serta tidak terikat pada perusahaan dagang saja. Dan ini hasil lampiran kami atau dokumentasi kami saat wawancara pada Melody Salon. Demikian hasil presentasi proyek kami, laporan keuangan dari Melody Salon. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.